Salam Guru Penggerak. Saya Murni Lilik Megawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah pembimbing kelas 11A yaitu Bapak Saiful Haki sebagai fasilitator, Ibu Endah Sriwinarti sebagai pengajar praktik, dan saya Murni Lilik Megawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Ngaringan 3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran dalam menciptakan budaya positif dapat dilakukan dengan yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua dengan motivasi perilaku manusia, yang ketiga yaitu posisi kontrol, yang keempat dengan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara atau upaya menumbuhkan disiplin melalui kesadaran diri. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menumbuhkan kesadaran diri murid terhadap nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki, dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman sehingga yang dilakukan sepenuhnya karena kesadaran diri sendiri. Selanjutnya ialah motivasi perilaku manusia. Teori ini menjelaskan 3 alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir yaitu menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Berikutnya yaitu tentang posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dirumuskan berdasarkan peraturan kelas yang sudah disepakati, kemudian diubah menjadi kalimat-kalimat positif yang mengandung motivasi atau optimisme dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah diterapkan untuk mewujudkan kesadaran dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan. Dilakukan ketika guru memegang kontrol sebagai manajer untuk menghilangkan identitas gagal pada murid. Ada 3 tahapan yang dilalui yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan hidup, ketenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Jika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka seseorang dikatakan mencapai dunia yang berkualitas. Keterkaitan budaya positif dengan materi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya ialah keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterikatan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta adanya dukungan kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan dengan visi guru penggerak. Perubahan dalam visi guru penggerak dengan terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep identitas yang telah saya dapatkan tersebut perlu untuk selalu saya terapkan baik dalam tindakan di sekolah atau dimanapun saya berada, dan dibagikan terutama pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Banyak perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan menonjol yang terjadi adalah saya terbiasa menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya yang saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Karena saya berada pada instansi sekolah dasar, yang sering saya tangani adalah siswa yang sering terlambat masuk sekolah, siswa yang sering menangis karena bertengkar dengan temannya apapun alasannya. Kemudian saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dulu saya sering bingung bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan pada murid dengan baik. Banyak karakter siswa yang selalu melakukan kesalahan yang sama tanpa ingin memperbaikinya. Pada akhirnya saya menjadi termotivasi untuk selalu menerapkan budaya-budaya positif di sekolah dari apa yang telah saya dapatkan pada modul ini. Hal yang sudah baik menurut saya adalah dengan memberikan contoh perilaku-perilaku positif pada murid, sehingga memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Yang harus diperbaiki adalah mengubah posisi kontrol sebagai pemantau menjadi manajer dalam menciptakan nilai kebajikan. 5 posisi kontrol yang sering dipakai sebelum mempelajari modul 1D4 adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Perasaan saya saat itu adalah selalu diliputi perasaan bersalah karena selalu melakukan hal yang sama untuk menghukum, dan murid selalu mengulangi hal yang sama tanpa rasa bersalah dalam diri. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa penanaman kesadaran pada murid lebih penting untuk memperbaiki perilaku. Pada akhirnya, saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Saya melakukan dengan menanyakan mengapa melakukan tindakan tersebut dan menanyakan apakah tindakan itu benar atau salah, serta menanyakan bagaimana sikap yang benar.
Bagaimana melibatkan dan menumbuhkan kesadaran wali murid dalam menyikapi penerapan budaya disiplin di sekolah, sehingga budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah dan dimanapun. Sekian video dari saya, salam dan terima kasih.